Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Seti Febrianti Rustam, Surti, Windy Hastuti, dan Fauzan Bijaksana. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang distorsi pasar. Mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Ibu Dian Reski Pangestu, SHME. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar, di mana distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah wewenangnya. Adapun secara garis besar, bentuk distorsi pasar diidentifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, di mana yang dimaksud dengan rekayasa penawaran dan permintaan yaitu segala kondisi atau praktik transaksi di pasar, baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal, maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut. Yang kedua yaitu tadlis atau penipuan, di mana apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Adapun yang ketiga yaitu tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab yang artinya akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Secara umum, segala kondisi atau praktik transaksi di pasar, baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal, maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari 2 sudut, yakni permintaan dan penawaran. Adapun bagian-bagian dari rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang pertama, bai najasi. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau penawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Yang kedua, ihtikar adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Yang ketiga, talaki rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Adapun macam-macam tadlis: 1. Tadlis dalam kuantitas. 2. Tadlis dalam kualitas. 3. Tadlis dalam harga atau gahaban. 4. Tadlis dalam waktu atau penyerahan. Pertama, tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas yaitu termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, tadlis dalam harga. Di dalam ilmu fikih, tadlis dalam harga disebut dengan gahaban. Gahaban, harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan.
yaitu tadlis dalam kuantitas, kualitas, dan harga. Tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tagrir. Kata tagrir berasal dari bahasa Arab garar yang memiliki arti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Di dalam istilah fikih muamalah, tagrir diartikan sebagai suatu tindakan secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Tagrir juga diartikan sebagai tindakan mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kencan risiko tanpa mengetahui konsekuensinya yang akan diterima. Tagrir ini terbagi menjadi 4. Pertama, tagrir dalam kuantitas. Kedua, tagrir dalam harga. Ketiga, tagrir menyangkut waktu penyerahan. Keempat, tagrir dalam kualitas. Tagrir dalam kuantitas yaitu di mana pada saat melakukan transaksi kuantitas barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Kedua, tagrir harga, yaitu tagrir yang terjadi ketika terdapat dua harga dalam suatu akad di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Ketiga, tagrir menyangkut waktu penyerahan, yaitu tagrir yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Keempat, tagrir kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya, seperti jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan, di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut apakah akan terlahir sehat atau tidak.